warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 13 kami akan membawakan podcast dan nanti bisa bawa dalam menyangkut etis satu risiko. Tugas filsafat dari profesi. Saya Eka Jaya dengan 111 dan saya Ayu Putri dengan 108. Saya Bagas Nahati dengan 143. Dan saya dari Mas dengan 067. Selamat datang di podcast Suara Hukum. Podcast yang hadir banget kalian semua mikir nih. Serius apa sih? Berat. Aku bisa cerita. Oh iya, dan seperti biasa bakal menerima episode ini. Nah, sebelum kita mulai episode ini, topik yang terbahas ini tentang biasa. Ini yang menurut aku very penting untuk kita semua pahami. Tentang kalian yang mengajukan hukum, pemerintahan atau bahkan ajarannya. Hanya kalau ngomongin whistleblower, siapa sih mereka? Apa yang mereka lakukan? Dan yang paling penting, apakah ada tindakan mereka itu etis atau justru malu di situ? Tapi sebelum kita selesai, aku akan dulu itu 3 orang keren samping aku yang bakal aku diskusikan kita. Yang pertama ada. Hai semuanya, komunikasi Bapak di sini. Jadi aku bakal lebih banyak ngomong dari sudut pandang kita berdua. Karena menurutku sebelum kita ngomongin risiko, kita harus dulu apa secara moral itu benar dan yang bakal kita diskusi. Nih, teman-teman nih. Terus yang di sebelah sana ada Bagas. Yo, kalau sih Bagas, kalau ngomong soal ideal, kalau aku ngomong soal nyata. Dan kita dapat selalu dari teori. Karena kalau satu timbangan untuk interaksi, mungkin agak bikin nyaman atau lebih benar. Ini udah aja sama Bagas. Oke, ada. Oh, ada. Di sini kalau fokus dari hukum dan regulasi, apa yang ada, apa yang masih kurang, apa yang masih perlu diperbaiki nih. Karena sebenarnya masalahnya bukan di orangnya, tapi sistemnya yang belum dukung. Wah, ada yang lengkap banget nih, perspektif yang berbeda, etika realita dan hukum. Ini ada diskusi yang sebenarnya yakin nih. Oke, jadi sebelum kita mulai masuk, aku mau nanya dulu nih kalian 3. Ini buat Mas aja ya. Kan masih tahu ada sesuatu yang salah di sekitar kalian, kalian diam aja. Kalau gitu, terima kasih. Waktu kuliah aku pernah awal dengan ujian. Tapi aku bingung. Aku bisa deh. Nah, itu sebetulnya bukan soal ada kesalahannya, bukan soal ujiannya, tapi itu sejarah. Bayang-bayangnya, dengan itu. Nah, itu yang dalam kisah katanya, bedanya tantangannya itu jauh lebih besar. Nah, pas banget nih buat kita katakan itu lagi dari diskusi kali ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Ya, bisa tolong jelasin nih. Sebenarnya whistleblower itu siapa sih? Karena dari pendengar kita masih ada yang belum sama istilah ini. Jadi kita harus berbagi bahasa Inggris. Secara Asia kita perlu kulit. Banyak masih orang pula, tapi orang masih kulit. Dan whistleblower itu kayak pasti dalam kehidupan nyata. Mereka yang kulit ketika kebenaran terjadi. Secara definisi, whistleblower adalah seorang yang mengungkapkan atau melakukan informasi tindakan ilegal, tidak etis dan berbahaya terjadi di dalam organisasi tempat mereka bekerja atau organisasi yang mereka tahu dari dalam. Berarti mereka kayak terus pada dalam gitu. Nah, benar. Mereka menyasar informasi ke orang dalam. Mereka tahu hal-hal yang terjadi dalam tertutup. Dan justru itu informasi yang mereka miliki sangat beragam. Bukan analisis kan? Jadi gini, yang dikirim lebih berbeda dari komunikasi salah. Mereka biasanya melakukan kegiatan media atau kemudian tujuan untuk seperti umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya idealnya itu sih. Wah, menarik itu idealnya. Kita bakal bahas itu nanti idealnya. Tapi, ya, kenapa sih keberadaan whistleblower itu penting bagi diri khususnya? Karena sistem hukum kita dan ini bukan di Indonesia. Ini ada polisi, ya, terus lab, kita serap. Terus kasih itu, semua dari orang-orang itu yang bisa dilakukan. Misal polisi, jaksa, KPK sekalipun mereka begitu masuk. Dan whistleblower adalah itu tanpa mereka banyak kasus yang akan terus hidup. Dan data membuktikan itu. Banyak kasus besar yang di Indonesia yang awalnya terbuka justru karena adanya orang dalam yang berbicara nih. Mereka yang pertama kali membuka tadi baru kemudian akan bisa masuk dan kerja. Wah, jadi ini aja. Mereka itu kayak kunci gembok gitu ya. Benar-benar bisa dibilang begitu gitu ya. Kuncinya sangat penting, tapi sayangnya sering diabaikan bahkan dianiaya setelah tugas selesai. Waduh, dan spoiler aja ya. Oke, kita masuk soal itu. Terus jadi yang ngomong yang nyata nih. Ceritain dong yang nyata gimana sih jadi whistleblower itu? Oke, mulai pertanyaan sebelah dulu ya. Jadi gini, coba kalian bayangin kalau kita masuk kerja, dan kalian tahu atasan kalian itu korupsi, kalian punya pilihan, dan kalian tahu persis yang terjadi. Pertanyaannya, apakah kalian akan lapor? Secara ideal aja polisi, tapi Nah, tapi itu yang mau bahas. Kalian tanya, lapor tidak semudah itu. Dan ini bukan soal atau enggak. Ini soal sebenarnya yang harus dihadapi. Contoh dari pertama adalah intimidasi dan ancaman. Ini yang paling cepat datang. Begitu seorang kita lapor, kita langsung harus dibayar. Bisa ancaman langsung dan bisa lewat telepon fisik mereka. Waduh, maksudnya ancaman itu ancaman dalam bentuk apa sih, Bagas? Yang ancaman contohnya ancaman fisik yang paling sering, tapi yang lebih sering adalah ancaman kali kamu dipecat, kamu nggak bisa kerja lagi dan ini. Apakah ancaman keluarga mereka itu? Dan setelah itu kedua kehilangan pekerjaan penghasilan. Ini paling mudah terjadi pecat dengan tanggal berapa pun dimasuk ke polisi dengan jelas itu tidak ada gitu. Nah, yang lebih parah lagi nih, karena mereka langsung dipecat dari pekerjaannya, tapi kondisi kerjanya itu dibuat sedemikian rupa sampai mereka akhirnya itu memilih untuk keluar sendiri. Ini namanya adalah konstruktif pemecatan. Betul, dan seperti yang paling adalah dikriminalisasi balik. Dan bukan cuma pecat, tapi pelapor justru dilakukan balik. Jadi ada kasus yang diakan ke mereka, jadi mereka yang menjadi tersangka itu. Serius sekali itu. Jadi orang harus ini kan kejar ya? Persis, dan ini bukan teori, ini udah sering terjadi berkali-kali istilahnya kriminalisasi whistleblower. Dan ini adalah senjata paling ampuh bagi orang terpelaku gitu. dan hanya itu namanya diskriminasi sendiri. Ketika satu whistleblower diskriminasi dan hasilnya dikatakan orang-orang lain yang mungkin masih mereka jadi takut bicara. Efeknya sangat kasih. Terus ya? Perpanjangnya, jadi satu kriminalisasi bisa membungkam puluhan calon whistleblower lain yang mungkin diam-diam menyaksikan pelanggaran serupa itu. Wah, sebenarnya jadi ada semacam efek domino dari salah satu sendiri ya. Bagas, tapi dari semua itu kamu pribadi gimana sih pandangan kamu? Apakah berarti orang sebaiknya nggak jadi whistleblower aja? Bukan gitu, aku bukan bilang nggak usah jadi whistleblower. Aku bilang lah kita nggak bisa terus minta orang beban, kalau sistemnya sendiri aman. Keberanian itu bukan gratis, ada harganya. Dan selama harganya tinggi ini, kita nggak bisa menarik orang yang ingin untuk diam. Dan disitulah peran negara jadi sangat krusial nih. Yang harusnya melakukan dasar itu adalah sistem hukum yang kuat dan perlindungan nyata. Oke, kita simpan dulu dia, jelasan aja. Tapi sebelumnya aku mau berikan pilihan nih. Karena setelah jadi Bagas, mungkin ada yang bertanya, kalau sih sebesar itu, apakah secara etika, kita masih sebenarnya bahwa whistleblower itu harus bicara? Gimana sih yang kamu menurut kamu? Ini pertanyaan yang sangat akses sebenarnya. Karena istilah etika jadi sesuatu yang bukan bagus. Jadi dalam dunia etika ada prinsip yang disebut chain of ownership atau bisa tidak bertindak. Prinsip ini bilang bahwa membiarkan sesuatu yang salah terjadi. Ketika orang yang melakukan tindakannya itu sama buruknya dan melakukan sendiri. Nih, benar banget nih kalau dipikirin. Sangat berat. Jadi kalau posisi orang atau pelanggaran, kamu miliki. Secara boleh digunakan, pada tapi digunakan. Tapi aku mau sedikit ya. Prinsip kita itu adalah dunia ideal, di mana orang yang berbuat benar dapat perlindungan, tapi di dunia nyata ketika berbuat benar bisa menekan hukum, apakah masih kalian menggunakan prinsip itu? Tapi Bagas ini pertanyaan sangat valid dan konstruktif. Bahasa minta pengorbanan atau minta perlindungan. Tapi ada perbedaan. Penting aku katakan. Ada orang yang diam-diam takut akan konsekuensi nyata. Itu bisa dipahami secara manusiawi. Tapi ada orang yang diam karena jelasnya. Karena pelanggaran terjadi itu kayak justru mengorbankan juga. Nah, kedua ini secara etika jauh lebih masalah. Oke, saya langsung bilang bukan sih. Ya, kamu kan tidak diterima orang ini ya. Dari sudut pandang hukum, apakah ada kewajiban hukum untuk melapor atau untuk pilihan moral? Kalau misalnya pertanyaan yang jadi dalam hukum Indonesia sendiri ada beberapa konteks di mana seorang memiliki kewajiban hukum untuk melapor. Misalnya dalam kasus tertentu seperti tindak pidana korupsi dan terorisme yang dan tidak melapor bisa dianggap sebagai pembiaran yang berimplikasi hukum. Tapi untuk banyak kasusnya melapor itu masih bersifat pilihan ya. Yang justru jadi masalah adalah pilihan itu sekarang. Di situ di satu sisi ada risiko besar dalam melapor, di sisi lain ada insentif yang cukup untuk mendorong untuk melapor. Dan itu yang bikin dilema semakin kompleks. Ketika sistem yang mendukung tindakan yang secara moral terjadi kasus tindakan secara bodoh. Tapi ini benar ya. Oke, kasih takut ya. Tindakan secara moral benar. Jadi kasus tindakan secara praktis ini sebenarnya kritik keras buat sistem. Nah, ya, dan itu seharusnya dilakukan bagi kita semua, terutama buat mereka yang punya kekuasaan kompetisi gitu. Oke, udah nyambung nih sempurna sama bagian berikutnya. Ya, sekarang giliran kamu nih. Sistem pelindung di mana sebenarnya yang udah ada dan apa sih maksudnya? Oke, jadi aku mau mulai dari bagian dulu nih. Indonesia sudah punya regulasi untuk melindungi korban ini, sesuatu yang perlu kita apresiasi sebetulnya. Yang paling pertama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Di dalam undang-undang ini, pelapor tindak pidana termasuk whistleblower sendiri diberikan hak perlindungan yang cukup komprehensif. Perlindungan seperti apa sih? Aku kayak belum pernah nyambung. Yang pertama, perlindungan identitas pelapor tidak boleh diberikan sembarangan. Lalu yang kedua itu ada perlindungan di sini. Kalau ada ancaman keselamatan, negara wajib memberikan perlindungan kepada pelapor. Lalu yang ketiga, perlindungan dari tuntutan kembali, artinya pelapor yang melaporkan dari IKPI seharusnya tidak bisa didiskriminasi. Selain itu juga ada LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan lembaga independen yang bertugas memberikan perlindungan konkret. Kenapa komprehensif ya? Di atas kertas ya, sangat komprehensif. Tapi masalahnya ada di implementasinya nih. Nah, ini aku tunggu, kalian sering terjadi di langsungnya.
betul banget guys. Jadi beberapa masalah utamanya implementasinya adalah yang pertama, LPSK masih kekurangan sumber daya, baik dari segi anggaran, personel maupun kapasitas. Mereka nggak bisa melindungi semua orang yang membutuhkan perlindungan secara optimal. Kedua, proses birokratis dan lambat. Bisa orang yang membutuhkan perlindungan segera harus melalui proses administrasi yang sangat panjang. Sementara ancaman terhadap mereka bisa datang dalam hitungan jam bahkan menit saja. Lalu yang ketiga, ada yang paling ironis, masih ada kasus di mana whistleblower ini tetap didiskriminalisasi meskipun secara hukum itu dilindungi. Ini menunjukkan bahwa ada persoalan yang lebih dalam dari sekedar regulasi. Ini persoalan apa sih ya? Menurutku budaya sih. Budaya adalah institusi hukum kita sendiri. Selama ada budaya, jangan institusi, budaya itu mulut, budaya loyalitas yang salah arah. Maka undang-undang soal apapun saya apapun akan sulit untuk diimplementasikan. Dan di bagian soal etika, karena budaya itu dibentuk oleh nilai moral yang diberikan oleh orang dalam Islam itu. Kalau nilai-nilainya salah dari awal, sistem harus berubah. Makanya ini bukan soal buat orang sih, tapi soal membaca pikiran itu jauh sulit bahkan buat pikiran sih. Oke, pokoknya sangat dalam nih. Sekarang aku mau masuk ke bagian yang paling ditunggu oleh kalian, yaitu studi kasusnya. Kita mau bahas soal teori, jadi sekarang kita mau bahas soal kasus nyata. Kasus itu benar di Indonesia, kasus Susno Baji. Beres kamu, mesti ada pernah kasus Susno Baji. Bisa diceritain dulu sih latar belakangnya gimana? Oke, iya. Jadi Susno Baji adalah mantan kepala badan kriminal polisi yang sangat tinggi kepolisian. Dia menjabat sekitar tahun 2008 sampai 2009. Nah, pada tahun 2009 itu Susno melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengejutkan sih. Dia mengungkapkan adanya dugaan mafia di internal kepolisian, termasuk juga adanya kasus aliran dana tidak semestinya dan praktik kotor lainnya. Bahkan kenyataannya langsung di masanya. Media nasional besar-besaran meliput dan masyarakat sangat menggunakan yang berbicara laporan dalam, bahkan pejabat. Wah, bayangin ya, orang setinggi Susno Baji aja nggak bicara. Mesti banyak sangat nih. Itu jelas. Sangat besar. Ini jadi salah satu momen paling besar dalam konteks whistleblower di Indonesia. Karena menunjukkan bahwa masalah ini memang nyata, bahkan diakui oleh orang dalam. Oh, iya, kamu udah bisa dengar ceritanya gimana? Terus apa sih selanjutnya terjadi Susno? Nah, ini yang jadi pelajaran pahit yang dapat perlindungan dan apresiasi. Susno justru menghadapi tekanan hukum yang sangat besar. Di kemudian dia terjerat kasus hukum yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai bentuk kriminalisasi balik atau dalam bahasa sederhananya adalah sudah berani bicara. Bahkan ada momen dramatis di mana ketika mau dieksekusi putusan pengadilannya, Susno sempat menolak dan menyatakan bahwa dirinya adalah korban dari keadilan di sistem. Aduh, berat banget nih belajar Susno Baji. Seorang yang udah berani bicara soal kebenaran, akhirnya cuma terjerat isinya sama. Dari sisi etika kasus Susno sangat kompleks. Ada dua kompleks yang besar yang berbeda. Yang pertama nih, Susno sebagai pahlawan. Orang yang berpendapat biasa untuk membuka sistem yang korup dari dalam meskipun dia sendiri berada di situ. Nah, yang kedua nih, mempertanyakan motif di balik pembuatannya, apakah murni demi keadilan atau demi kebenaran. Misalnya, kalau konflik internal atau posisinya sedang terancam. Dan bukan bisa dengan sekaligusan. Seorang bisa memang pribadi tapi mengungkapkan yang benar. Nah, betul guys. Dan yang penting, niat seorang tidak semua menentukan dari tindakannya. Kalau informasi yang terungkap itu benar dan bermanfaat bagi publik, maka proses motifnya dapat dipakai. Prosesnya bagus banget ya. Jadi kita bisa langsung mendeskripsikan seseorang yang motifnya mungkin besar seperti ini. Nah, dan dari kasus Susno ada pelajaran hukum yang sangat tinggi. Pelindungan whistleblower di Indonesia dan kan sebelum cukup kuat. Kalau seseorang seperti di Indonesia masih bisa didiskriminasi bagaimana dengan orang biasa yang jauh lebih sedikit sebagai koneksi. Itu intinya Susno kan sekali lagi sedang saja menghadapi situasi seperti itu. Apalagi whistleblower biasa yang sendirian. Pokoknya sangat berbalik. Pasti benar jadi cermin ya. Cermin buat kita semua. Kita tahu banyak pekerjaan rumah yang belum masih selesai. Oke, sebelumnya kita mau masuk ke penutup, aku mau kasih kita mau diskusi guys. Karena dari semua yang kita bahas tadi pasti ada hal yang masih mengganjali buat kalian. Aku mau tanya satu pertanyaan terakhir buat kalian tiga. Ini pertanyaan tidak personal sih. Kalau kalian sih ada di posisi seorang whistleblower ya, kalian tahu nih ada pelajaran besar di depan kalian punya bukti. Terus apa sih yang kalian lakukan? Kalian mau speak up atau dikasih sendiri? Jujur itu pertanyaan yang aku jawab. Secara teori dan secara nilai aku pegang, aku percaya aku bicara dengan benar. Tapi kalau aku jujur sama diri sendiri, aku tahu orang yang benar itu kalau sebenarnya benar di depanku. Nah, yang aku tahu adalah aku mau jadi orang yang diam hanya karena nyaman. Kalau aku diam, aku mau itu karena benar ada jalan benar aja. Kalau aku sih akan sangat berhati-hati dahulu. Aku akan mencari dahulu. Apa nggak tahu yang diaman? Apa nggak bagaimana bisa percaya? Apakah ada cara memilih dan keluarga sebelum aku langkah? Bukan berarti nggak akan melapor, tapi aku nggak akan bergabah. Karena orang yang nggak diuntungkan bisa saling dari sia-sia. Aku sebenarnya nih soal tegas, soal ucapan. Dan kalau aku ada di posisi itu, yang pertama aku lakukan adalah dokumentasi, kumpulkan semua bukti dan rekaman, simpan di tempat yang mudah dijangkau pihak lain dan cari pendapat hukum sebelum langkah. Karena whistleblower yang cerdas bukan hanya yang tadi, tapi juga yang strategis. Nah, itu jawaban yang sangat berbeda tapi saling melengkapi. Berani, tapi terencana, idealis, tapi tidak realistis. Bagus. Oke, teman-teman, kita udah ngobrolin banyak banget nih hari ini dan aku mau tentang kesimpulan yang clear. Jadi aku ingin meminta masing-masing dari kalian bertiga kasih satu-satu nama buat penonton yang hari dari hari ini. Pesan dari aku, jangan biarkan satu menjadi satu-satunya pertimbangan. Karena tadi wajar dan siapa. Tapi ketika kita hanya biarkan rasa takut bicara secara langsung, itu mereka tidak yang terus-menerus. Bisa baru ingatkan kita bahwa keberanian itu bukan soal tidak takut. Keberanian adalah ketika kamu takut, tapi kamu belum melakukan hal yang benar. Kalau pesanku sih, hargai mereka dulu dan berbicara. Karena kita sering terlalu cepat menghakimi whistleblower, mempertanyakan motifnya. Ada di posisi yang mereka hadapi, sebelum menghakimi, tanyakan dahulu diri sendiri. Kalau aku sih di posisi mereka, apa yang akan lakukan? Nah, kalau dari aku sendiri, pembahasan itu dimulai dari sikap kepedulian kita sebagai masyarakat. Perlindungan whistleblower yang kuat dapat terwujud kalau masyarakat itu sendiri nggak peduli. Kita perlu membentuk regulasi yang lebih baik, implementasi yang lebih nyata dan budaya hukum yang lebih sehat. Karena akhirnya sistem hukum yang baik itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat. Wah, bagus banget nih pesan dari Nehal Berzedia. Jadi kalian semua yang dari podcast ini yang berjudul whistleblower dalam dunia hukum etis atau resiko. Jawabannya adalah yang scientist dan yang beresiko. Keduanya benar pada saat yang sama. Whistleblower melakukan sesuatu yang secara moral benar demi kita semua, demi keadilan di masyarakat yang lebih baik. Tapi mereka melakukannya di dalam sistem yang belum sepenuhnya siap untuk melindungi mereka. Dan tugas kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai generasi yang akan memimpin dan sebagai generasi yang emas adalah mengubah itu semua agar ada suatu saat nanti tidak ada lagi orang yang harus melihat antara kebenaran atau kesamaan sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hukum episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap jujur, dan salam